Perjuangan tidak ada takut-takutnya. PDI Perjuangan tidak ada gentar-gentarnya. Ayo, halus diladeni, kasar. Masa Banteng Moncong Putih geruduk Polres Nganjuk. Tapi kita bukan mereka. Kita melawan. Kita menegakkan supremasi hukum. Ratusan kader dan simpatisan PDI Perjuangan menggeruduk Polres Nganjuk. Mereka sangat marah atas insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan, dan melaporkan kasus tersebut ke Polres Nganjuk sebagai upaya menempuh jalur hukum atas kasus pembakaran tersebut. Jumat, tanggal 26 Juni tahun 2020. Seperti diketahui sebelumnya, hari Rabu lalu, tanggal 24 Juni tahun 2020, aksi demonstrasi yang menolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila RUU HIP di depan gedung DPR MPR RI Jakarta, ada sebagian pendemo yang membakar bendera partai berlambang Banteng Moncong Putih tersebut, sambil menyanyikan, "Bakar PKI sekarang juga, dan turun Jokowi sekarang juga." Sekarang juga. Bakar PKI. Bakar, bakar, bakar PKI. Bakar PKI sekarang juga. Bakar, bakar, bakar PKI. Bakar PKI sekarang juga. Kalau RUU HIP tidak dihentikan, maka tidak ada kata lain, turunkan Jokowi. Setuju? Turun, turun, turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Hal tersebut memicu kemarahan ratusan kader simpatisan PDI Perjuangan yang ada di Nganjuk, dan beramai-ramai turun ke jalan untuk melaporkan insiden pembakaran bendera tersebut ke pihak yang berwajib. Massa melakukan long march dari kantor DPC PDIP Nganjuk di Jalan Surabaya Nganjuk, Gerung, Pesrut, Kecamatan Sukomoro menuju Mapolres Nganjuk sambil berorasi. Setibanya di Polres Nganjuk, perwakilan aksi yang merupakan petinggi PDIP Nganjuk, diantaranya Tatit Heru Cahyono, Marhen Jumadi, Ida Bagus Nugroho dan sesepuh PDIP lainnya diterima Kapolres Nganjuk, AKPB Handono Subiakto di Aula Polres Nganjuk. Menurut Tatit Heru Cahyono, kader-kader PDI Perjuangan sangat marah atas insiden pembakaran bendera PDIP di Jakarta, untuk itu sikap PDIP tetap menempuh lewat jalur hukum. Laporan tersebut juga untuk meredam kader-kader atau orang PDIP yang ada di Nganjuk, agar tidak membuat langkah di luar komando pusat. Ketua DPC PDIP Nganjuk, yang juga Ketua DPRD Nganjuk tersebut, juga menegaskan bahwa selama ini PDIP disudutkan, dibenturkan tapi tetap diam. Aksi pelaporan tersebut juga sebagai upaya agar masyarakat tahu, bahwa yang selama ini diopinikan seolah-olah PDIP sama dengan PKI adalah tuduhan yang salah kaprah. Sangat marah atas insiden pembakaran bendera. Monggo, kita jalan, kita taati peraturan lalu lintas, jangan ganggu masyarakat yang lain. Kita tunjukkan bahwa PDI Perjuangan Kita mengajukan permasalahan di Polres Nganjuk. Hasil dari kan kita melaporkan kasus pembakaran ini ke Polres Nganjuk untuk meredam, supaya kader-kader orang-orang PDI yang ada di Kabupaten Nganjuk tidak membuat langkah asing-asing.
kita satu komando, satu perintah. Sudah kita putuskan sambil menunggu perintah dari Dewan Pimpinan Pusat, kita melaporkan kejadian pembakaran bendera PDI ke Polres Nganjuk. Jadi hari ini cukup atau mungkin masih ada aksi yang dilakukan? Sementara cukup. Bang, tadi kita masih menunggu dan mempercayakan proses ini kepada pihak kepolisian. tadi di poster ada kata-kata PDI bukan PKI, PDI bukan HTI. Apa ada oknum HTI Pak yang membakar itu Pak? Yang selama ini kita disudutkan terus kita cukup diam. Kita dibenturkan kita cukup diam. Maka kita tegaskan bahwa PDI bukan PKI. PDI anti PKI dan siap menghancurkan PKI. PDI bukan HTI dan siap melawan HTI. Ini kita pertegas komitmen itu, sehingga masyarakat tahu bahwa yang selama ini diopinikan seolah-olah semua ini ditujukan kepada PDI, bahwa PDI ini menjawab bahwa PDI adalah bukan PKI. Termasuk di Nganjuk apa di Kucing? Termasuk di Nganjuk sebagai nasional. Ini kita pertegas. Sementara itu, Kapolres Nganjuk AKBP Handono Subiakto mengatakan bahwa laporan dari perwakilan PDIP akan dipelajari dan dilakukan proses lebih lanjut ke instansi di atasnya, dan menghimbau pada masa PDIP untuk tetap menjalankan protokol kesehatan terkait status Nganjuk yang masih dalam zona merah COVID-19. Tuntutannya kalau dari penyampaian tadi dari beberapa perwakilan, yang pertama adalah terkait dengan proses hukum dari pembakaran bendera partai. Dari pihak Polres yang pertama akan mempelajari dari surat atau pengajuan yang sudah. Kemudian tentu saja kami akan melakukan proses hukum sesuai dengan prosedur yang ada. Setelah kita pelajari, kita proses sesuai dengan ketentuan. Himbauan pertama, kita jaga kondisivitas Kamtipmas yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kemudian karena Nganjuk masih zona merah terkait dengan COVID, tentu saja dalam Sebelum membubarkan diri, dalam orasinya massa mengucapkan banyak terima kasih dan mempercayakan proses hukum pada Kapolres berserta seluruh jajarannya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres beserta seluruh jajarannya. Kami percayakan sepenuhnya proses hukum ini. John Sari, Suara KPK Cyber melaporkan dari Nganjuk, Jawa Timur.